Rahasia nasi goreng katsu viral. Modal 200.000, omzet 1 juta sehari. Kamu pasti sering mendengar tentang bisnis kuliner yang menjanjikan. Banyak orang yang sukses berbisnis kuliner dengan modal kecil dan berhasil meraup keuntungan yang luar biasa. Tapi, pernahkah kamu terpikir untuk memulai dengan modal minim, hanya sekitar Rp200.000 dan menghasilkan omset yang fantastis, bahkan mencapai 1 juta per hari? Jika kamu tertarik dengan ide tersebut, maka bisnis nasi goreng katsu bisa jadi pilihan yang tepat untuk kamu. Ini adalah bisnis yang bisa dimulai dengan modal kecil, namun dengan potensi keuntungan yang luar biasa besar. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan segala urusan dimudahkan. Jika kamu tertarik untuk memulai bisnis ini, langkah pertama adalah memahami apa yang membuat nasi goreng katsu begitu menarik di mata banyak orang. Mengapa nasi goreng katsu? Nasi goreng sudah menjadi makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Hampir setiap orang pasti sudah mengenal nasi goreng sebagai makanan sehari-hari yang simpel namun lezat. Bahkan banyak variasi nasi goreng yang telah berkembang mulai dari nasi goreng kampung, nasi goreng seafood, hingga nasi goreng dengan tambahan daging ayam atau sapi. Namun, bagaimana jika kita menambahkan sesuatu yang lebih istimewa? Katsu, dengan rasa renyah dan tekstur yang menggoda, menjadikannya pelengkap sempurna untuk nasi goreng. Dengan memadukan nasi goreng yang familiar dengan katsu yang lezat, kamu bisa menawarkan sesuatu yang berbeda, yang lebih menarik perhatian pasar. Perpaduan rasa yang enak, porsinya yang besar, dan harga yang terjangkau menjadikan nasi goreng katsu pilihan yang sangat tepat untuk memulai usaha kuliner. Nasi goreng katsu juga cocok untuk segala usia. Anak muda yang ingin menikmati makanan cepat saji yang tetap memanjakan lidah, maupun orang dewasa yang membutuhkan makanan yang mengenyangkan dan lezat, bisa menikmati hidangan ini. Inilah keunggulan lainnya. Nasi goreng katsu menyasar berbagai segmen pasar dan mudah diterima oleh banyak orang. Modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha nasi goreng katsu. Sekarang, mari kita bahas mengenai modal yang diperlukan untuk memulai usaha nasi goreng katsu ini. Kamu mungkin terkejut karena kamu bisa memulainya dengan hanya Rp200.000 saja. Modal sebesar itu sudah cukup untuk membeli bahan baku untuk sekitar 20 porsi nasi goreng katsu. Berikut adalah rincian bahan baku yang dibutuhkan untuk memulai usaha nasi goreng katsu. Nasi 2 kg Rp30.000. Daging ayam 500 gram Rp35.000. Telur 5 butir Rp10.000. Tepung terigu 500 gram Rp5.000. Katsu saus, kecap, dan bumbu Rp50.000. Minyak goreng 1 liter Rp20.000. Sayuran dan pelengkap Rp15.000. Packaging 1 pack Rp25.000. Total modal bahan baku Rp200.000. Dengan modal sebesar ini, kamu sudah bisa memulai bisnis nasi goreng katsu dan menghasilkan banyak porsi. Bahkan, jika kamu ingin lebih maksimal, kamu bisa memproduksi hingga 50-100 porsi per hari, tergantung dari kapasitas tempat usaha dan kecepatan proses memasak. Menjual nasi goreng katsu dan keuntungan yang didapat. Jika kamu menjual nasi goreng katsu dengan harga Rp30.000 per porsi dan kamu berhasil menjual 50 porsi dalam sehari, total omset yang bisa kamu dapatkan adalah Rp1.500.000 per hari. Tentu saja, ini adalah angka yang sangat menggembirakan untuk bisnis dengan modal awal yang hanya Rp200.000. Mari kita hitung keuntungan yang bisa kamu peroleh dalam sehari. Modal bahan baku untuk 50 porsi sekitar Rp500.000. Omset bersih setelah dikurangi modal sekitar 1 juta lebih per hari. Ini adalah angka yang bisa menjadi kenyataan jika kamu menjalankan bisnis ini dengan tekun, konsisten, dan manajemen yang baik. Jika kamu bisa menjual lebih banyak porsi lagi, maka omset yang kamu dapatkan bisa jauh lebih besar. Tentu saja, angka-angka ini tidak datang dengan sendirinya. Ada banyak faktor yang perlu kamu pertimbangkan, mulai dari kualitas bahan baku, proses memasak yang cepat, pelayanan yang ramah, hingga pemasaran yang tepat. Semua ini berkontribusi untuk memastikan bahwa pelanggan puas dan mau kembali lagi ke tempat kamu.
Pemasaran dan branding yang efektif. Tanpa pemasaran yang tepat, bisnis apapun akan kesulitan untuk berkembang. Oleh karena itu, kamu perlu menggunakan media sosial untuk mempromosikan nasi goreng katsu kamu. Instagram, TikTok, dan Facebook adalah platform yang sangat efektif untuk memperkenalkan produk kuliner kamu. Buatlah foto dan video yang menarik dan menggugah selera. Tunjukkan bagaimana lezatnya nasi goreng katsu yang kamu buat. Kamu juga bisa membuat konten yang menunjukkan proses pembuatan nasi goreng katsu, agar pelanggan bisa merasakan lezatnya bahkan sebelum mencicipinya. Selain itu, penting untuk memberi nama usaha yang catchy, mudah diingat, dan menggambarkan produk yang kamu jual. Misalnya, katsu nasi atau katsu goreng bisa menjadi pilihan nama yang menarik perhatian pasar. Nama yang unik dan mudah diingat akan memudahkan calon pelanggan untuk menemukan dan membicarakan usaha kamu di media sosial. Untuk menarik lebih banyak pelanggan, kamu juga bisa menawarkan promo menarik, seperti diskon atau paket hemat untuk pelanggan yang membeli lebih dari satu porsi. Cara ini akan membantu kamu mendapatkan pelanggan baru dan membuat usaha kamu lebih viral di media sosial. Kamu juga bisa memberikan paket bundling dengan minuman atau side dish lainnya, agar pelanggan merasa mendapatkan lebih banyak nilai untuk uang mereka. Lokasi usaha yang strategis. Lokasi sangat mempengaruhi kesuksesan bisnis kuliner. Pilihlah tempat yang banyak dilalui orang, seperti di sekitar kampus, kantor, atau pasar tradisional. Di tempat-tempat ini, kamu akan lebih mudah mendapatkan pelanggan yang datang secara langsung. Jika kamu baru mulai dan belum memiliki tempat usaha tetap, kamu juga bisa menjual nasi goreng katsu secara online melalui platform delivery seperti GoFood atau GrabFood. Hal ini bisa memudahkan kamu menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus mengeluarkan biaya sewa tempat yang mahal. Menjual secara online juga membuka peluang untuk menjangkau pelanggan yang berada di luar jangkauan fisik tempat usaha kamu. Namun tentu saja, ini membutuhkan sistem manajemen yang baik, terutama dalam hal pengemasan dan pengiriman, agar kualitas nasi goreng katsu tetap terjaga meskipun sudah sampai di tangan pelanggan. Menentukan target pasar adalah langkah penting berikutnya. Untuk nasi goreng katsu, target pasar yang tepat adalah kalangan anak muda yang suka makan cepat saji, atau mereka yang mencari makanan praktis namun tetap lezat dan bergizi. Selain itu, kamu juga bisa menyasar pekerja kantoran atau mahasiswa yang sering membutuhkan makanan cepat, enak, dan mengenyangkan. Oleh karena itu, kamu harus memahami dengan baik karakteristik dan kebutuhan pasar yang ingin kamu jangkau. Dengan mengetahui siapa yang menjadi target pasar, kamu bisa lebih mudah menentukan strategi pemasaran yang tepat dan membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, jika kamu menyasar mahasiswa, kamu bisa menawarkan harga yang lebih terjangkau atau memberikan diskon di jam-jam tertentu. Jika kamu menyasar pekerja kantoran, kamu bisa menawarkan layanan pengantaran yang cepat dan praktis. Manajemen keuangan yang cermat. Pada tahap ini, kamu perlu mengelola uang hasil penjualan dengan bijak. Pisahkan dengan jelas antara uang modal dan keuntungan. Hal ini penting agar kamu bisa melihat perkembangan bisnis dan mengetahui kapan harus melakukan reinvestasi untuk membeli bahan baku atau meningkatkan kualitas produk. Jangan lupa untuk selalu mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, agar bisnis tetap bisa berjalan dengan lancar dan terhindar dari kerugian. Mengelola keuangan dengan baik juga akan membantu kamu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ke depannya. Tantangan dan cara menghadapinya. Bisnis kuliner tidak selalu berjalan mulus. Tentu akan ada tantangan yang harus kamu hadapi, baik itu dari segi persaingan, pengelolaan usaha, atau masalah pasokan bahan baku. Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya persaingan di industri kuliner. Di setiap kota, hampir selalu ada banyak penjual makanan baik yang sudah lama berdiri maupun yang baru saja dibuka. Untuk itu, kamu harus selalu berinovasi, menciptakan menu baru, atau memberikan pelayanan yang lebih baik agar pelanggan tetap loyal dan tidak beralih ke tempat lain. Selain itu, kamu juga harus mengelola kualitas bahan baku dan proses memasak dengan baik agar hasil akhirnya selalu enak dan memuaskan. Jangan biarkan rasa dan kualitas produk menurun, karena itu adalah kunci utama agar pelanggan kembali lagi. Jika kualitas menurun, pelanggan bisa beralih ke tempat lain yang menawarkan rasa yang lebih baik atau harga yang lebih murah. Oleh karena itu, menjaga kualitas produk dan pelayanan adalah hal yang sangat penting. Perluasan bisnis dan inovasi produk.
Setelah bisnis kamu berjalan dengan baik, saatnya untuk berpikir lebih besar. Kamu bisa mempertimbangkan untuk menambah cabang, membuka franchise, atau bahkan memperkenalkan produk tambahan seperti minuman atau dessert yang cocok dengan nasi goreng katsu. Semua ini akan membantu menambah omset dan memperluas pasar kamu. Dengan membuka cabang baru, kamu bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan brand awareness. Selain itu, kamu juga bisa mencoba penjualan online melalui layanan delivery seperti GrabFood atau GoFood untuk menjangkau lebih banyak pelanggan yang tidak bisa datang langsung ke tempat usaha kamu. Hal ini akan membantu kamu memperluas pasar dan meningkatkan omset secara signifikan. Kamu juga bisa membuat aplikasi pemesanan khusus agar pelanggan bisa langsung memesan tanpa harus membuka platform delivery pihak ketiga. Kesimpulan, dengan kerja keras dan konsistensi, bisnis nasi goreng katsu ini bisa terus berkembang dan memberikan keuntungan yang besar. Tidak hanya itu, dengan pengalaman yang didapat, kamu bisa mengeksplorasi bisnis kuliner lainnya. Mungkin suatu saat nanti kamu ingin membuka restoran atau catering dengan konsep serupa. Potensi pasar kuliner Indonesia sangat besar, dan dengan konsep yang tepat, kamu bisa menjadi pemilik bisnis yang sukses. Jangan lupa untuk terus berinovasi, menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Pelanggan yang puas akan datang kembali dan bisnis pun akan terus berkembang. Bisnis kuliner memang membutuhkan waktu untuk tumbuh. Namun dengan tekad dan perencanaan yang matang, kamu bisa meraih kesuksesan yang luar biasa. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan sukses bisnis nasi goreng katsu ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi bisnis lainnya. Semoga bisnis kamu semakin berkembang, dilancarkan rezekinya, selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Terus semangat dan jangan takut untuk mencoba.